Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver dan kali ini kami akan membuat review tentang Toyota Innova Zendik Hybrid tipe G. Ini adalah Zendik Hybrid tipe paling rendah dengan harga paling murah. Namun menurut kami ini adalah Zendik paling value for money. Harganya hanya 468 juta. Kalau modelnya ini sebenarnya mobil MPV tapi ada unsur crossovernya. Jadi lebih lebih gagah, lebih sporty dan ground clearance-nya itu tinggi. Jadi benar-benar bisa digunakan di area-area yang kurang bagus jalannya. Tapi kalau dari depan kita kupas satu persatu aja ya. Grillnya seperti ini. Di sini sewarna body ya. Grillnya seperti ini, tipe G, V maupun yang Q itu sama seperti ini. Hanya saja di sini kalau yang tipe G itu nggak ada kamera depannya karena nggak ada TSS ya. Kalau yang tipe paling tinggi Q itu ada. Grill bawahnya sama. Nah, ini lampunya ada sedikit beda. Kalau yang tipe V di atasnya itu, di sini ada unsur chrome-nya. Jadi lebih cantik ya. Ini lampunya multi reflektor, ini sudah LED. Ada sedikit perbedaan dengan tipe di atasnya. Kalau yang tipe V, lampu jauhnya sebelah sini. Kalau yang tipe G itu sebelah sini. Lampu senya ini bohlam biasa. Yang ini kosong ya, nggak ada bohlamnya. Nah, kita ke bawah. Ini satu desain yang oke ya. Terlihat lebih jadi lebih agresif, lebih dinamis. Namun di sini untuk yang tipe G maupun yang tipe V itu nggak ada DRL-nya. Modelnya itu keren ya, terlihat agresif, terlihat lebih aura tadi itu, aura crossover-nya itu dapat. Satu hal lagi, list yang di sini, list seperti huruf U ini, seperti perahu ini hal yang dipertahankan dari Toyota Innova Reborn. Sebelum cerita ke detail-detail yang lain, kita cerita mesinnya dulu ya. Kita intip saja mesinnya. Wow, ini berat loh. Artinya platnya tebal dan ini bisa buat olahraga. Ini dia mesin dari Toyota Innova Zendik yang hybrid. Ini ada dua mesin di sini, mesin bensin dan mesin listrik. Mesin bensinnya itu berkubikasi hampir 2000 cc, DOHC, dual VVT-i, dan mesin bensin ini mampu menghasilkan power maksimal 152 PS dan torsi maksimal 187 Nm. Sedangkan motor listriknya itu mampu menghasilkan power 113 PS dan torsi maksimal 206 Nm. Jadi kalau digabung powernya itu 183 PS. Itu sebuah angka yang cukup besar ya. Mampu lah, enteng lah untuk menggerakkan mobil sebesar ini. Sekarang kita ke samping ya. Ini fendernya cukup besar. Jadi mengesankan sebuah mobil yang gagah. Cuman sayangnya untuk yang tipe G ini velgnya kecil ya. Ini menggunakan ring 16, lebih kecil dibandingkan tipe V dan tipe Q. Kalau tipe di atasnya itu ring 17. Jadi ini seperti sedikit kebanting gitu ya. Tapi misalnya kalau Anda punya mobil ini, tinggal diakses aja ringnya. Untuk profil bannya ini 205/65, jadi cukup tebal ya. Pengereman depan tentu saja sudah pakai disc brake, ada ABS, ada EBD, ada brake assist. Pokoknya untuk fitur keamanan di depan itu lengkap lah. Ini spionnya seperti ini warna hitam, bawahnya juga warna hitam, ada lampu senya di sini, ada emblem hybrid. Ini ground clearance-nya juga cukup tinggi. List kaca sampingnya ini menggunakan karet warna hitam ya, bukan warna chrome. Bagi sebagian orang warna hitam ini lebih oke ya daripada warna chrome. Oh ya, untuk semua Innova Zendik itu mendapatkan smart key. Jadi sudah keyless entry ya. Untuk masuknya tinggal disentuh saja, bukan tempel. Kalau ngunci di sini, sekali ngunci. Kalau mau ngebuka tinggal begini saja. Nah, tinggal buka aja. Ini hal yang oke. Oke-nya lagi untuk pengereman di roda belakang itu juga menggunakan disc brake. Jadi makin pakem lah ya pengeremannya. Kalau dilihat dari samping ini kelihatan bongsor banget ya. Ini memang bongsor sih, ukurannya besar. Dan kalau dilihat dari belakang ini sudut yang sangat oke. Bagian belakang itu keren sekali, sangat modern, sangat cantik. Lampunya seperti ini. Agak memanjang gitu ya, dan ini sudah menggunakan LED, tapi untuk lampu sen, lampu mundur ini masih
bohlam biasa. Ada list chrome di sini memanjang dari kiri ke kanan. Sayangnya di kaca belakang ini nggak ada defogger, tapi ada wiper, ada high mount stop lamp, ada shark fin antena, dan di sini juga ada roof spoilernya. Di bawah seperti ini, bumper bawahnya cukup oke, cukup besar, dan di sini ada emblem hybrid juga. Kalau yang sebelah kanan itu ada tulisan Kijang Innova Zendik. Kita intip saja ruang bagasinya ya. Ini belum power back door. Nah, ini dia ruang bagasinya. Ini satu hal yang saya sayangkan ya. Ini sebenarnya bagus ya. Ini ada semacam space ke bawah, ruangan ke bawah. Tapi untuk yang tipe V dan tipe di atas dan tipe Q itu ada penutupnya, ada covernya. Ini nggak ada. Jadi kenapa ya? Harusnya dikasih aja lah biar makin lengkap. Ini untuk menyimpan barang-barang kecil agar lebih rapi, dan di atasnya untuk menyimpan barang-barang besar, misalkan mau bawa galon aqua, bawa koper, itu bisa di sini. Secara kapasitas ini cukup besar ya, bisa membawa 2 koper besar, bahkan 3 mungkin, galon aqua mungkin 4 ini bisa. Dan kalau misalkan ruang bagasinya kurang besar, Anda bisa mendapatkan tambahan ruang dengan cara menidurkan jok bagian belakang ini. Nah, ini dia. Walaupun jadinya nggak rata lantai ya, karena sini nggak ada covernya. Ini akan jadi tambahan ruang bagasi yang sangat luas. Untuk mengembalikannya tinggal tarik saja. Nah, ini ngelipetnya mudah, mengembalikannya mudah. Pengatur kemiringannya di sini. Nah, oh ya, satu hal lagi. Ini mempertahankan model pada Innova sebelumnya, pada Fortuner juga. Jadi sandaran kursi untuk penumpang ketiga itu bisa disimpan. Kalau dipakai dipasang, kalau nggak dipakai disimpan di sini. Oh ya, satu hal lagi. Ini rodanya ini seperti mendelep ya, terlalu masuk ke dalam, baik yang depan ataupun yang belakang. Nih kalau kita lihat, nah ngumpet dia. Kalau dia keluar dikit aja, tentu lebih bagus. Karena ini sebuah Innova, jadi kabinnya itu sangat lega. Ini 8 tempat duduk, 2 di depan. Oh, AC-nya terlalu kenceng, ntar dikecilin. Jadi ini 8 tempat duduk, 2 depan, 3 di tengah, 3 di belakang. Ini kabinnya sangat luas. Ini joknya, jok tengah ini memiliki fleksibilitas yang cukup oke. Selain bisa reclining ya, ini juga bisa dimajukan, handle-nya di samping. Nah, kalau mentok ke depan seperti ini, tapi nggak mungkin lah mentok ke depan lah ya. Jadi ya tinggal diatur saja lah. Dalam kondisi dia mentok ke belakang, ini sangat luas. Kaki bisa selonjoran dengan sangat leluasa. Tapi kalau di tengah-tengah ya sekitar segini. Intinya legroom, headroom itu sangat luas, nggak usah diperdebatkan kalau itu. Ada beberapa perbedaan antara tipe G dengan tipe di atasnya. Kalau tipe G ini bahannya fabric, motifnya seperti ini. Kalau yang tipe V atau tipe V itu fabric juga, tapi bahannya sedikit berbeda, lebih berkualitas, lebih bagus. Nah, perbedaan lain di sini, nggak ada armrest. Untuk tipe G itu nggak ada armrestnya. Untuk kenyamanan, AC itu ada di sini. Pengaturannya juga ada di sini, termasuk untuk penumpang di baris ketiga. Untuk penyimpanan bagaimana? Penyimpanannya cukup banyak tentunya karena ini sebuah MPV, nggak cuman MPV biasa ya, ini MPV yang mempunyai kemampuan crossover, karena emang didesain, Zendik itu didesain untuk itu. Zendik itu kepanjangan dari Zenith dan X-Over. Di sini ada power outlet 2 biji, ini tipe C ya. Doktrinnya ini, materialnya ini keras ya. Atas bawah semuanya keras, termasuk di armrest sisi sini. Di sini ada aksen warna chrome-nya, jadi warna metalnya, warna silver, jadi terlihat lebih oke. Untuk atapnya ini biasa ya, tidak ada ambient light seperti yang di tipe V, dan nggak ada sunroof juga. Kita masuk ke kabin belakang. Untuk masuk ke kabin belakang ini tinggal dilipat saja. Nah, tinggal didorong seperti ini dan kita bisa masuk ke belakang. Kita duduk di sini aja ya.
biar lebih kelihatan. Ini joknya sama kayak di tengah, cukup empuk dan cukup nyaman. Untuk jok belakang ini sebenarnya untuk 3 orang penumpang ya kapasitasnya, cuman kalau diisi 3 penumpang pasti lebih dempet-dempetan, kecuali kalau yang di tengahnya anak-anak. Dan salah satu bukti bahwa ini untuk 3 orang penumpang adalah di sini ada 3 headrest, yang satu tadi yang bisa dilepas. Nah, soal kelegaan, ini dalam kondisi tidak mentok ke belakang, kaki saya seperti ini. Nah, ada 3 jari. Kalau dimentokkan tentu lebih sempit lagi. Tapi secara kenyamanan, ini cukup nyaman ya. Walaupun tidak panjang, tidak sempurna menopang badan kita di paha ya, tapi ini cukup nyaman. Apalagi kalau jok yang ini tengah ini dimajukan, tentu lebih nyaman. Dan di belakang itu ada sejumlah kelengkapan termasuk penyimpanan, 2 buah cup holder masing-masing kanan dan kiri, ada ruang penyimpanan juga, ada power outlet cuman masih model lighter, artinya harus pakai adapter. Dan di sini AC ada khusus untuk penumpang bagian belakang, jadi nggak khawatir kepanasan. Sekarang kita masuk ke kabin depannya. Begitu masuk ke kabin depan ini langsung terasa aura mewahnya. Ini memang sebuah MPV medium ya, tapi Innova itu adalah salah satu MPV yang memberikan kesan mewah. Walaupun ini kalau dashboardnya ya bahannya plastik, dan yang tipe G ini tidak ada panel empuknya, termasuk di door trim juga, di depan sini juga nggak ada. Kita cerita jok dulu ya. Ini joknya nyaman, bisa menopang badan saya dengan baik, bahkan untuk orang yang lebih gemuk dibandingkan saya, ini masih cukup oke. Dan ini pengaturannya masih manual ya, maju mundur, reclining, dan bisa diatur ketinggiannya. Ini setirnya belum bahan kulit, dan di sisi kanan ini kebanyakan kosong ya, tapi ada menu mode di sini. Ini yang terhubung dengan head unit ya. Dan di sisi kiri ini juga ada pengatur audio untuk volume bagian bawah, sedangkan yang lainnya itu pengaturan untuk cluster meternya ini. Ini menu-menunya. Cluster meternya ini TFT, full TFT, jadi semuanya ini digital. Hanya saja tampilannya itu seperti analog ya. Menu-menunya ini cukup banyak ya, karena ini mobil yang cukup mengikuti perkembangan zaman lah ya. Jadi secara fitur banyak. Kita kembali ke setir ya. Setirnya ini sudah tilt dan teleskopik, tentunya dia semakin memudahkan kita untuk mendapatkan posisi berkendara yang nyaman. Lampunya itu sudah auto, walaupun wipernya ini belum auto ya. Kita ke tengah dulu ya. Ini head unitnya, ini 9 inci touchscreen, dan ini cukup canggih, cukup kekinian. Ada Android Auto juga. Dan oke-nya lagi, ini ada pemberitahuan ganjil genap tanggal 2 Agustus. Artinya dia memberitahukan bahwa hari ini tanggal 2. Bagi Anda tinggal di Jakarta yang terkena ganjil genap, nah Anda nggak perlu khawatir lupa ini hari ganjil atau hari genap, karena di sini ada pemberitahuannya. Dan di sini ada buat ngecek saldo kartu e-tol. Dompet saya mana tadi ya? Bentar, kita cek aja ya. Ini kita bisa ngecek di sini. Kita coba aja ya. Muncul, tapi saldonya 1.600. Tapi ini fitur yang oke loh. Jadi kan banyak orang tuh di tol lama gitu, ternyata saldonya habis karena dia tidak ngecek saldonya berapa. Begitu mau bayar, ternyata saldonya nggak cukup. Akhirnya dia terpaksa melakukan pengisian ulang di tempat. Iya, kalau dia punya internet banking yang bisa langsung update. Kalau enggak, wah itu berabe tuh. Di bawahnya ini ada kontrol AC. Ini walaupun belum dual zone ya, tapi ini sudah auto climate control, sudah touchscreen semuanya, menu juga cukup lengkap. Ada front defogger, walaupun di belakang itu nggak ada defogger, tapi di depan itu ada front defoggernya. Jadi kalau lewat di daerah berkabut lebih aman lah, lebih clear. Tombol shiftingnya ini bentuknya lucu ya, seperti kepala robot. Dan di sini ada remnya, ini udah elektrik, ada auto hold, ada drive mode, ada power, ada eco, ada normal. Ada EV mode kalau mau menggunakan full elektrik, tinggal pencet sini aja. Ada stability control. Di bawahnya juga ada power outlet yang tipe C. Cuman ini catatan saya ya, ini terbuka banget dan posisinya terbuka, nggak ada penutupnya. Jadi ini riskan kalau misalkan di depan
bawa anak-anak nggak sengaja menjatuhkan minuman, menumpahkan minuman ke sini, ya bisa konslet mungkin. Cup holder buat 2 botol, dan di sini penyimpanannya cukup besar ya. Hanya saja armrestnya ini tidak bisa dimajukan. Oh ya, ini nggak ada wireless charger di sini ya. Kalau yang tipe Q itu ada. Ruang penyimpanan juga ada di sini. Ini penyimpanan yang terbuka ya, tinggal naruh saja. Dan di sini ada power outlet juga yang tipe lighter. Wah, glove boxnya ini cukup besar tapi belum soft opening ya. Kita ke atas saja cek. Sun visornya ini nggak ada cermin, sayang nggak ada cermin. Padahal cermin tuh berapa sih? Spion tengahnya ini sudah day and night view. Lampu bacanya ini, lampu kabelnya seperti ini. Tinggal pencet. Door trimnya sama kayak di belakang, lapisannya keras. Oh ya, satu lagi. Spionnya ini tidak bisa dilipat. Bukan yang retractable. Ini setirnya enteng ya. Nggak seperti yang saya bayangkan. Saya bayangkan itu awalnya itu ini pasti berat lah ya, karena bodinya besar, bobotnya berat, tapi ternyata enggak. Ini enteng setirnya. Jadi untuk ibu-ibu pun nyaman. Dan ketika kecepatan rendah, nih kalau baterainya cukup ya, dia menggunakan motor listrik. Kita lewat di speed bump dulu. Ini simulasi jalan nggak rata. Oke, suspensinya itu nggak empuk banget tapi nggak keras banget. Jadi ketika lewat speed bump yang menyilang-nyilang tadi ya, itu masih cukup nyaman. Dan sekarang kita lewat di tanjakan. Kita berhenti aja dulu sini. Ini ada hill start assist-nya. Kita lepas 1, 2, 3. Nah, oke. Karena ini yang hybrid ya, torsinya cukup besar, jadi lewat jalanan menanjak seperti ini tidak jadi masalah ya. Kita lewat di area simulasi yang ada genangan airnya atau banjir. Ini sekitar 15 cm. Kita pelan-pelan saja. Kita intip. Nggak sampai separuh roda. Nah, ini sekarang simulasi jalanan yang banyak lubangnya. Kita sekali lagi menguji kenyamanannya. Suspensinya oke, dan mobilnya itu terasa beda banget dengan Innova sebelumnya. Kenapa? Ini menggunakan platform TNGA, Toyota New Global Architecture. Jadi benar-benar berbeda, dan ini bukan leather frame lagi, sehingga mobil itu lebih nyaman, lebih stabil ya. Termasuk ketika lewat jalanan yang tidak rata atau rusak, itu mobil tidak kebanting-banting seperti Innova lama. Kita di putaran ini trek lurus ya, ini emang agak besar radius putarnya. Kita sedikit berakselerasi. Wow, oke loh akselerasinya. Ini melebihi ekspektasi saya. Saya pikir tidak seenteng ini. Ternyata enteng luar biasa, karena itu tadi ini dibantu oleh motor listrik. Ini jalur zigzag ya, karena bodinya besar tentu saja ada body rollnya ya, tapi body rollnya itu tidak yang sangat menyiksa, masih cukup oke lah. Jadi mobil ini seperti halnya Innova sebelumnya, ini sebuah mobil yang benar-benar memenuhi ekspektasi atau memenuhi kebutuhan banyak keluarga di Indonesia. Ini kapasitasnya besar, 8 tempat duduk, penyimpanannya juga cukup banyak, kabinnya cukup mewah dan nyaman. Dan sekarang ada versi hybridnya, jadi isu boyonya itu sudah berkurang ya, hilang bahkan, karena ini tidak lagi boyo. Mudah sekali bagi mobil ini untuk diajak berakselerasi. Dan termasuk keluhan bahwa selama ini Innova itu boros. Saya memang tidak melakukan uji penggunaan konsumsi BBM ya, karena ini areanya cukup pendek, tidak cukup proper untuk melakukan uji BBM. Tapi kalau yang saya cuplik dari beberapa wartawan otomotif, termasuk media otomotif juga,
itu konsumsi BBM-nya di dalam kota itu sangat irit, bisa tembus 20 km per liternya. Itu sebuah angka yang oke ya. Tapi kalau keluar kota lebih boros, di kisaran 17 km per liternya. Kenapa? Karena kalau di dalam kota itu banyak terbantu oleh penggunaan mesin listriknya atau motor listriknya, jadi bensinnya jarang kepake. Tapi begitu keluar kota atau di jalan tol itu lebih banyak menggunakan mesin bensinnya. Kita berakselerasi ya di sini ya. Nih, oke, stability kontrolnya di off kan, AC di off kan juga. Kita pindah ke S, kita pindah drive mode-nya ke power ya. Kita berakselerasi. Wow. Powernya oke, tarikannya oke. Image bahwa Innova itu Bojo itu benar-benar terpatahkan, karena itu tadi tarikannya enteng berkat adanya motor listrik. Jadi ada dua mesin ya yang saling bahu membahu. Ketika putaran bawah itu pakai tenaga listrik yang torsinya itu besar, jadi begitu dipakai berakselerasi itu langsung enteng sekali. Jadi kesimpulan saya atas mobil ini adalah sebuah mobil yang sangat oke ya, jauh berbeda dibandingkan dengan Toyota generasi sebelumnya, Toyota generasi ke-6, ini generasi ke-7. Dari handlingnya oke, kenyamanannya meningkat, konsumsi BBM-nya meningkat, tenaganya meningkat, tapi harganya juga meningkat. Tapi no problem, untuk harga segitu, apalagi yang tipe G, ini sebuah harga yang sangat oke. 468 juta rupiah sudah dapat mobil hybrid. Ini sebuah MPV hybrid termurah, strong hybrid, bukan hybrid yang mild ya, bukan hybridan, tapi hybrid beneran. Dan demikian saja Sobat Indi, review saya tentang Toyota All New Zenith tipe G hybrid. Jika ada masukan, ada komentar, ada kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi atau konten-konten terbaru dari Indie Driver, sekaligus membantu channel ini agar semakin besar sehingga menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wow, oke.